Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama melihat dan belajar firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah, kebaikan, pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar yang terus ada di dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini kami akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Kiranya hati kami, mata kami, pikiran kami dibukakan, dan kami semakin melihat karya Tuhan yang sungguh luar biasa dan pekerjaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah panggilan dan ketaatan. Mari kita sama-sama baca dari bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini kepada kita semua. Kejadian 12 ayat 1 sampai 6 dengan judul perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbangti di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah kapal terbesar yang sering sekali menepi di Pulau Nias untuk berangkat ke pelabuhan Jakarta. Dan ini adalah kapal pertama yang saya naiki 8 tahun yang lalu. Jadi bagaimana saya bisa menaiki kapal ini? Begini ceritanya. Jadi 8 tahun yang lalu ayah saya memutuskan untuk saya dikirimkan ke kota Bandung untuk disekolahkan di sana, untuk tinggal di sebuah yayasan. Nah, ketika saya mendengar keputusan ayah saya sebagai anak kecil tentunya merasa sangat kesal dan merasa sangat marah gitu kepada ayah saya karena tega membiarkan saya untuk dibawa ke kota Bandung. Tetapi ketika beberapa waktu lamanya, akhirnya saya mulai berpikir bahwa sekolah dan tinggal di luar kota ternyata menyenangkan juga. Sehingga saya sebagai seorang anak menyetujui keputusan ayah saya, dan saya pun berangkat ke Bandung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persetujuan yang saya berikan ini saya rasa bukanlah hal yang mudah, di mana persetujuan ini akan membawa saya untuk pergi dan meninggalkan keluarga, tempat tinggal, dan lingkungan bermain saya yang saya rasa mungkin dulu sangat menyenangkan dan sangat nyaman untuk saya nikmati. Namun saya tak perlu khawatir karena saya pergi ke satu tujuan yang pasti, yaitu ke kota Bandung. Dan ayah saya sudah memberikan sebuah jaminan bagi saya bahwa di Bandung saya akan tinggal di yayasan dan akan bertemu dengan om saya. Saudara, sampai hari ini saya menyadari bahwa ini adalah panggilan pertama yang saya terima dari Allah, di mana saya dipanggil untuk pergi ke sebuah tempat di mana banyak orang percaya berkumpul. Dan di sana saya bertumbuh mengenal Kristus dengan seutuhnya dan menyatakan iman saya. Dan bahkan saya rasa jika saya tidak Tuhan panggil ke Bandung pada saat itu, mungkin saya dan saudara tidak akan bertemu saat ini. Begitulah cerita saya, bagaimana Tuhan memanggil saya pertama kali ketika di umur saya yang ke-11, 8 tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan panggilan yang Allah berikan bagi saudara-saudara? Saya percaya bahwa kita menjadi seorang hamba Tuhan karena panggilan Allah bagi kita. Demikian juga Abraham. Ketika Allah memanggil dia untuk pergi ke tanah perjanjian, Allah memberikan dia sebuah panggilan sehingga ia mengerjakan panggilan itu. Di waktu ini, mari kita sama-sama belajar.
Bagaimana panggilan yang Allah berikan itu? Melalui kisah Abraham yang telah kita baca. Yang pertama kita melihat bahwa ketika Allah memanggil Abraham, panggilan itu memberikan sebuah jaminan. Dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Jaminan yang Allah berikan itu berupa sebuah janji. Abraham, jika kita melihat dari latar belakangnya, jika kita melihat bagaimana Abraham di masa lalunya, bagaimana biografinya, Abraham bukanlah orang yang hidup dalam latar belakang yang mengenal dan percaya kepada Allah. Bahkan dikatakan dalam buku Churchill Background of the Bible, ada kemungkinan bahwa Abraham pertama kali memandang Allah sebagai Tuhan pribadi yang bersedia menjadi sponsor ilahinya pada saat Allah memanggil dia. Dan jika kita melihat dari mana Abraham berasal, yaitu dari Ur Kasdim, ini adalah daerah yang makmur dan mempunyai peradaban yang tinggi. Dan di sini banyak sekali penyembahan-penyembahan berhala dan dewa-dewi terjadi. Maka jika Abraham hanya diberikan sebuah panggilan hanya dengan sebuah jaminan, yakni janji, menurut saya dan saudara, tentu itu bukanlah hal yang mudah bagi Abraham. Namun kita melihat, Abraham percaya dengan jaminan yang Allah berikan itu. Mari kita sama-sama belajar apa saja janji yang Allah tawarkan kepada Abraham. Kita melihat kembali dalam buku Genesis Interpretation of Bible Commentary for Teaching. Penulis menguraikan di sini beberapa janji. Ada 4K. Ini sudah diterjemahkan. Janji 4K yang dituliskan pada buku ini. Yaitu yang pertama kesejahteraan, keamanan, kemakmuran, keunggulan. Ini adalah janji 4K yang Allah jaminkan kepada Abraham ketika ia memanggil Abraham. Nah, mendengar keempat janji ini, saya rasa ini adalah janji yang sangat menarik dan mungkin sekali ingin kita dapatkan. Tetapi mari kita lihat bersama-sama semakin dalam lagi dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana janji yang Allah berikan kepada Abraham. Di ayat yang pertama, kita melihat bahwa di situ Allah memberikan sebuah perintah kepada Abraham sebelum menyatakan janji-janji yang ia berikan kepada Abraham. Ini adalah sebuah perintah yang mungkin sama, sedikit sama ya dengan perintah ayah saya yang mengirim saya ke kota Bandung, di mana Allah juga mengirim Abraham pergi nggak tahu kemana. Pokoknya Allah berfirman, pergi meninggalkan negeri, sanak saudara, rumah bapa, ke negeri yang akan Allah tunjukkan kepadanya. Teman-teman, kalau kita melihat tadi bahwa saya pergi ke sebuah tempat tujuan yang saya tahu, orang tua saya tahu. Tetapi Abraham disuruh Allah pergi ke satu tujuan yang akan Allah tunjukkan. Tidak tahu kemana. Nah, dari sini kita melihat ketika Allah berfirman kepada Abraham, ketika Allah memanggil dia, sebuah jaminan yang Allah berikan kepada Abraham. Nah, kita melihat bersama-sama apa jaminan-jaminan itu. Jaminan yang merupakan janji Allah kepada Abraham. Nah, kita melihat di ayat yang kedua, janji yang pertama yang Allah janjikan kepada Abraham, yaitu membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati serta membuat namanya masyhur dan menjadi berkat. Saudara, saya menggarisbawahi tentang kata membuat. Mari kita sama-sama belajar untuk melihat bahasa asli dari membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Saya sangat tertarik dengan kata ini karena di dalam bahasa asli, yaitu asah, diartikan sebagai mengangkat, memberikan, dan mendahulukan. Jadi kita bisa membahasakannya, dan saya melihat juga dari versi bahasa Indonesia masa kini. Di ayat 2 mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak, dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Ini adalah janji pertama yang Allah berikan kepada Abraham. Saudara, apa yang Anda pikirkan jika seorang pria yang memiliki istri mandul, namun diberikan janji yang demikian? Mari kita sama-sama berpikir. Apakah ini patut atau mungkin diberikan kepada sebuah keluarga yang sebenarnya tidak mungkin untuk memiliki anak, tetapi Allah janjikan bahwa akan memberikan keturunan, bahkan akan menjadi bangsa yang besar? Saya rasa ini merupakan sebuah janji yang tidak masuk akal dan mustahil untuk didapatkan oleh keluarga yang demikian. Kita melihat bahwa Abraham memiliki istri yang bernama Sarai dan istrinya mandul.
Pada masa itu, kemandulan dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Sehingga saya rasa jaminan yang Allah berikan bagi Abraham sendiri adalah hal yang begitu mustahil untuk ia dapatkan. Namun, Allah menjanjikan ini kepada Abraham, dan kita melihat bahwa Abraham percaya dengan janji itu. Untuk membuktikannya, mari kita lihat bersama-sama di dalam Roma pasal 4 ayat 20-21. Di sana dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Ini ditujukan kepada Abraham. Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara-saudara, Abraham percaya akan jaminan janji yang Allah berikan kepadanya. Dengan penuh keyakinan, ia percaya bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang ia janjikan. Janji yang pertama. Mari kita lihat janji yang kedua yang Allah janjikan, jaminkan kepada Abraham. Yaitu di ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuknya, dan melalui Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di sini Allah menjanjikan sebuah kemakmuran dan keunggulan bagi Abraham seperti yang dikatakan di dalam buku Curtular tadi. Curtular. Meskipun dia sudah meninggalkan segala sesuatu, kelimpahan dan kenyamanan di kampung halamannya, namun ketika dia tidak memiliki apa-apa, Tuhan menjanjikan bahwa ia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Abraham, kita sudah tahu bahwa dia dulunya sangat makmur. Dia tinggal di sebuah daerah yang makmur, dan bisa dikatakan Abraham adalah orang yang sangat bercukupan. Tetapi ketika dia disuruh Allah pergi meninggalkan segala sesuatu, saya rasa Abraham hanya membawa perbekalan dan beberapa mungkin hal-hal yang berharga yang menjadi kebutuhannya. Tetapi di sini Allah menjanjikan bahwa Abraham akan menjadi berkat, akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Dan Allah menjanjikan banyak sekali berkat bagi Abraham. Nah, saudara, ada satu hal yang saya garis bawahi di dalam ayat ini, bahwa dikatakan bahwa semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya tiba-tiba berpikir dan timbul satu pertanyaan. Apakah seluruh orang di muka bumi akan mendapat berkat seperti yang Allah berikan kepada Abraham? Saya percaya saya dan saudara akan mendapat berkat itu. Tetapi apakah semua kaum di muka bumi, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang sudah percaya, apakah menerima janji yang seperti dijanjikan Allah kepada Abraham? Mari kita lihat sama-sama di Galatia. Kitab Galatia pasal 3 ayat 8-9. Di sana sangat jelas dikatakan bahwa dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi berbahagialah kita yang hidup dari iman, karena kitalah menjadi orang-orang yang diberkati dan menerima janji yang Allah berikan kepada Abraham. Saudara, kita melihat satu bagian di mana ketika Allah memanggil Abraham, Allah hanya menjamin sebuah janji kepada dia. Tetapi Abraham percaya dan menerima janji itu dengan sepenuh hati dan dia melakukannya. Saudara, masihkah saudara ingat ketika kecil, orang tua kita seringkali berjanji dengan kita dan memberi kita sesuatu atau hadiah jika kita mendengar apa yang mereka katakan dan melakukan perintah mereka. Jika kita diperlakukan demikian di usia kita saat ini yang mungkin masih dikatakan sudah dewasa atau sudah tua, apakah kita masih terperdaya atau apakah kita masih ingin diperdaya oleh janji itu? Tentu saja saya rasa tidak. Dan begitu pula dengan Abraham. Jika kita berpikir bahwa Abraham yang saat itu sudah beranjak umur, sudah tua, diberikan jaminan dan janji seperti itu, bahkan dikatakan bahwa itu adalah pertemuan pertamanya dengan Allah. Saya rasa bisa saja Abraham tidak mau mendengar apa yang Allah perintahkan kepada dia, bahkan tidak mau melakukannya.
Tetapi Abraham tetap percaya akan jaminan yang Allah berikan kepadanya ketika Allah memanggil dia. Mari kita sama-sama belajar sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya saja seringkali meragukan janji-janji Allah di dalam panggilan hidup kita. Tetapi mari kita belajar dari bagian ini untuk senantiasa percaya akan janji Allah. Dan dengan yakin bahwa kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah di dalam mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, kita melihat bahwa panggilan yang Allah berikan kepada Abraham sangat berkuasa. Dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ini bukanlah panggilan yang biasa yang Allah berikan, tapi ini adalah panggilan yang memiliki kuasa yang luar biasa. Ini terbukti dengan respon Abraham terhadap panggilan itu. Mari kita sama-sama melihat ayat yang keempat. Di sana dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, kita melihat bersama-sama di dalam bahasa asli, kata pergi, bahasa Ibraninya adalah halak, dan diartikan dengan sangat luar biasa. Kata pergi ini diartikan sebagai segera, bergegas, dan langsung bertindak. Kita melihat panggilan yang luar biasa, yang berkuasa, yang Allah berikan kepada Abraham, sehingga membuat Abraham meresponinya dengan tindakan yang langsung, dengan segera melakukan perintah yang sesuai dengan apa yang Allah katakan kepadanya. Dan kita melihat di dalam Alkitab versi King James Version, di sana dikatakan bahwa di ayat yang keempat, di dalam bahasa Inggris, so Abraham departed as the Lord has spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Di sini dikatakan bahwa kata pergi diperjelas sebagai departed. Nah, saudara, jika kita melihat di dalam istilah penerbangan, jadi teman-teman siapa yang pernah naik pesawat? Pasti kita semua pernah ya menaiki pesawat, bagaimana ketika naik pesawat, ketika pesawat itu landas, ketika pesawat itu tiba di bandara, pasti kita pernah merasakannya. Nah, saudara, dalam istilah penerbangan, departed adalah sebuah kata yang bermakna bahwa pesawat sudah lepas landas dan sudah terbang. Pasti teman-teman bagaimana rasanya bahwa kalau pesawat sudah lepas landas dan sudah terbang, tidak akan bisa dihentikan lagi. Dan KJV menggunakan makna ini untuk menjelaskan respon Abraham terhadap panggilan Allah dan ketaatannya. Saudara, kita melihat respon yang sungguh baik yang Abraham teladankan bagi kita adalah langsung bertindak dan melakukan sesuai dengan yang Allah firmankan bagi dia. Jika kita berpikir, Abraham bisa saja membuat pertanyaan kepada Allah tentang kemana ia akan pergi atau bagaimana ia akan hidup nantinya. Bagaimana nanti ke depannya, apa yang akan terjadi dengan saya, di mana saya akan tinggal, di tanah mana akan saya tuju. Mungkin Abraham bisa saja bertanya demikian kepada Allah. Tetapi dengan ketaatannya kepada Allah, karena panggilan yang begitu berkuasa itu, ia melakukan panggilan mulia itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bagian ini mari kita belajar bersama-sama. Ketika Allah memanggil kita, itu adalah panggilan yang begitu luar biasa, yang mengubah hati kita, yang menggerakkan hati kita, mengubah pola pikir kita untuk bisa taat di dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai hamba-hamba yang telah menerima panggilannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan Allah telah kita terima. Saya percaya semua kita yang mendengar firman Tuhan saat ini sudah menerima panggilan itu. Mungkin kita sudah menerimanya ketika kita masuk untuk berkomitmen untuk belajar di sekolah teologi, atau ketika kita masih muda atau tua sekalipun. Seperti Abraham yang menerima di umur 75 tahun. Jadi jangan ada alasan bagi kita lagi Tuhan memanggil kita di umur tua, seolah-olah kita terlambat Tuhan panggil. Tidak ada alasan. Dan ketika kita menerima panggilan itu, mari kita sama-sama
menjalankannya dengan iman dan ketaatan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Allah percayakan bagi kita saat ini. Secara khusus di masa pandemi ini, banyak hal yang menjadi pengaruh dan godaan bagi kita untuk tidak taat. Terlebih lagi di tempat tinggal kita tentunya banyak sekali menawarkan kenyamanan dan masa lalu yang mungkin masih mengikat kita. Namun dengan iman dan ketaatan kita kepada Allah, mari kita menghindari semuanya itu dan kembali fokus kepada panggilan yang Allah berikan bagi kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh terpanggil dan terpilih untuk melayani dan mengerjakan amanatnya. Saudara, satu pernyataan yang sangat terkenal, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mari kita jangan berhenti di tengah jalan ketika kita menerima panggilan itu. Mari kita dengan taat dan setia, dengan iman yang sepenuhnya kepada Allah, menjalankan panggilan itu di dalam setiap kehidupan kita. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami bisa mendengarkan bagian firman-Mu. Kami belajar bersama-sama dari panggilan yang telah Allah berikan kepada Abraham tentang kepercayaan, tentang iman, dan ketaatan yang sungguh luar biasa dari Abraham ketika dia menerima panggilan itu. Dan kiranya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil saat ini, benar-benar menjalankan panggilan itu dengan taat dan setia, dan terus Bapa tetap fokus pada panggilan itu. Dan kiranya melalui hidup kami, banyak orang-orang yang mendengar dan menyaksikan kebaikan Tuhan, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kembali setiap kehidupan kami dalam panggilan kami Bapa saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.